Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du, hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang militansi yang diperlihatkan oleh Roy Suryo, Egy Sujana, atau orang-orang lain yang menentang pemerintah, yang menentang mantan Presiden Jokowi, yang menentang wakil presiden, dan lain-lain. Jadi militansinya ini ekstrim lah begitu. Jadi kalau rakyat biasa yang kritis itu tidak se-ekstrim mereka. Dalam dunia demokrasi, mengkritik atau meluruskan pemerintah itu tidak se-ekstrim mereka-mereka ini. Roy Suryo, Egy Sujana, Munarman, Amin Rais. Itu contoh orang-orang yang ekstrim, yang sudah keluar dari rel demokrasi. Karena apa? Karena mereka bukan lagi mengkritik, tetapi merasa paling benar. Dan pihak yang dikritik itu semua salah. Tidak ada benar-benarnya. Itu yang dimaksud sudah keluar dari demokrasi. Demokrasi yang seharusnya take and give, saling memberi, saling menerima, saling menasehati, mengapresiasi terhadap kelebihan, dan mengkritik kekurangan berubah menjadi hitam putih, salah benar, kemudian berjuang untuk menghancurkanlah begitu. Ini yang disebut ekstrim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemikiran ekstrim ini sangat berbahaya. Karena yang disasar bukan hanya perorangan, tetapi sudah semua elemen bangsa ini. Dari presidennya, wakil presidennya, lembaga tinggi negaranya, dan instansi-instansi pemerintah itu sudah dianggap satu kesatuan, kemungkaran, kebatilan, kezaliman. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi kalau menurut logika mereka yang ekstrim-ekstrim itu, pertama rakyat diajak untuk menjelek-jelekan pemerintah. Kemudian rakyat diajak untuk membenci pemerintahnya sendiri. Kemudian rakyat diajak untuk membenci semua yang berhubungan dengan pemerintah. Mereka diajak untuk ingkar, tidak mempercayai, dan tidak menganggap lembaga-lembaga itu. Maka kampanye mereka adalah presiden zalim, presiden jangan dipercaya, banyak bohongnya, wakil presiden juga begitu. Kemudian aparat kepolisian juga jangan dipercaya, bohong semua, zalim semua. Kemudian aparat tentaranya juga begitu sama, kejaksaannya juga sama. Sehingga semua unsur-unsur negara ini adalah orang-orang yang jahat semua. Mereka berkumpul dalam suatu kejahatan negara yang menindas rakyatnya, menzalimi rakyatnya. Nah, ini yang berbahaya, ini yang menipu rakyat, sehingga rakyat diselewengkan jalan pikirannya dan membenci sebenci-bencinya kepada pemerintah dan instansi-instansi negara. Yang pada ujung-ujungnya adalah kebencian terhadap pemerintah dan negaranya sendiri. Itulah sebuah misi yang sebenarnya identik dengan paham-paham terorisme, paham-paham radikalisme. Jadi jurus radikalisme dan terorisme itu seperti itu. Pertama, timbulkan keraguan, kebencian terhadap pemerintah dan instansi yang ada di pemerintahan tersebut, semuanya. Jadi kalau ada pengadilan, mereka akan katakan presidennya main hukum. Mereka akan katakan polisinya membela presiden, polisinya tidak bisa dipercaya. Ketika menampilkan hakim, hakimnya juga tidak bisa dipercaya, jangan percaya hakimnya. Kemudian menampilkan pejabat-pejabat ini juga kong kaling kong sama pejabat lainnya. Sehingga semua orang yang ada di pemerintahan itu jangan dipercaya semua.
Kalau sudah begini, maka lengkaplah doktrin terorisme dan radikalisme itu. Yang mana doktrin mereka adalah pemerintah ini tidak taat kepada Allah, pemerintah ini adalah penyembah kemaksiatan, penyembah kemungkaran, disebut togut, dan semua aparat-aparatnya, lembaga-lembaganya juga sama. Jadi dari mulai presiden sampai tentara, sampai polisi, sampai jaksa, hakim, semua adalah musuh. Jangan dipercaya omongannya, harus dilawan semua. Maka terjadilah aksi-aksi, misalnya penyerangan polisi, penyerangan jaksa, penyerangan terhadap aparat, dan lain-lain. Ini yang terjadi ketika menargetkan seluruh negara itu adalah musuh. Sehingga kebaikan-kebaikan dari negara, termasuk sumbangan kepada masyarakat, bantuan polisi, kebaikan polisi, dan lain sebagainya, itu dinolkan. Dianggap tidak ada, hanya pencitraan semua. Hanya mengelabui masyarakat supaya simpati kepada mereka. Tetapi jangan dipercaya, ini bohong belaka. Maka masyarakat yang terhasut oleh propaganda mereka ini ramai-ramai ikut pemikiran mereka dan ramai-ramai menyerang pemerintah. Maka jika itu yang terjadi, pemerintahan akan kacau, goyah, tidak dipercaya masyarakat, demo mulai berkembang di sana-sini. Perlawanan-perlawanan mulai meletus. Hanya karena apa? Hanya karena hasutan yang tidak mendasar, yang tidak ada buktinya, hanya sangkaan-sangkaan yang seolah-olah kenyataan. Dan ini polanya sama yang terjadi sekarang ini. Di mana mantan Presiden Jokowi juga dibegitukan, seolah-olah paling zolim, paling togut, paling menindas rakyat, paling membohongi rakyat. Dan banyak rakyat-rakyat yang sudah termakan oleh provokasi ini, oleh hasutan ini, oleh propaganda ini. Maka muncullah fitnahan-fitnahan, hinaan-hinaan, tuduhan-tuduhan yang semuanya sebenarnya tidak bisa dibuktikan. Mulai mengganti sebutan-sebutan yang tidak sesuai, bahkan dalam Al-Quran, wala tanabazu bil alqab, sebutan-sebutan Jokowi diganti Mulyono, si tukang bohong, si zolim, si penindas, dan lain sebagainya. Dan tidak ada benar-benarnya sama sekali, termasuk aparat-aparat yang ada, baik itu selama pemerintahan Jokowi maupun yang sekarang. Semua disamaratakan, tidak boleh dipercaya, tidak boleh dibenarkan, harus salah semua. Inilah yang disebut ekstrim, radikalisme, terorisme. Gayanya itu loh. Inilah yang berbahaya karena sebagian besar rakyat sekarang sudah termakan itu. Sehingga propaganda ini mulai dijalankan kembali kepada presiden yang baru ini. Karena menghajar Jokowi sama juga dengan menghajar Prabowo. Dan inilah kerjaan mereka. Berjualan sangkaan-sangkaan, fitnahan-fitnahan, propaganda-propaganda seolah-olah benar. Tetapi kalau diminta dibuktikan tidak akan bisa membuktikan. Contoh kecil adalah masalah ijazah. Sebenarnya pola-polanya sama, selain ijazah juga narasi-narasi korupsi, narasi-narasi penindasan dan lain-lain, mereka tidak bisa membuktikan. Giliran pemerintah bisa membuktikan, mereka tidak akan percaya. Pun dalam masalah ijazah, Polri sudah tidak dipercaya lagi, jaksa sudah tidak dipercaya lagi, hakim sudah tidak dipercaya lagi, pengadilan sudah tidak dipercaya lagi, bahkan presiden sudah tidak dipercaya lagi. GM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, yang mau dipercaya siapa? Ini kan ekstrim luar biasa. Dan bahayanya mereka mempropagandakan ini kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat ramai-ramai diajak tidak percaya semua yang ada pada negara itu. Ini kan pemboikotan terhadap negara. Dan ini memang harus ditindak. Orang-orang seperti ini sudah keluar dari rel-rel demokrasi. Tadi itu kalau demokrasi ada sifat take and give. Ada sikap memberi dan menerima. Ada sikap mengapresiasi prestasi dan menasihati atau mengkritik kesalahan. Tapi ini tidak, semua harus salah. Semua tidak ada benarnya. Yang benar kita saja. Dan rakyat ada di pihak kita. Siapa yang membela pemerintah, maka mereka adalah musuh kita. Mereka adalah pembela kezoliman dan seterusnya. Ini ciri khas doktrin terorisme dan radikalisme.
Mudah-mudahan kita terhindar dari hasutan orang-orang itu, propaganda orang-orang itu, dan kita tetap seperti TNI dan Polri berkhidmat kepada negara, mengamankan negara, siapapun pemerintahannya, kalau dia sah terpilih, ya kita kawal. Adapun salahnya kita luruskan, benarnya kita apresiasi. Itulah demokrasi. Mudah-mudahan masyarakat yang tadinya sudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok ini akan kembali sadar dan menjadi warga negara biasa. Warga negara yang demokratis. Bukan warga negara yang ekstrim atau radikalis. Begitulah kenyataan yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan warga-warga yang waras ini bertambah banyak dan bisa memposisikan diri dalam posisi yang benar. Bukan ikut-ikutan mereka yang harus selalu benar atau ekstrim atau radikal. Mudah-mudahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.